Akankah Anies Baswedan membuat partai politik sebagai jalan perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya, membuat Indonesia jauh lebih baik lagi dan lebih adil, serta menghadirkan kesetaraan? Atau justru pada akhirnya panggung politik yang Anies tempuh adalah dengan bergabung dengan partai politik di election 2029 besok? Menarik untuk kita analisa. Teman-teman semua, ketika masa penutupan pendaftaran pilkada selesai, maka banyak analisa-analisa yang kemudian bermunculan, bahkan banyak yang kemudian berargumen bahwa Anies Baswedan dibuanglah, Anies Baswedan dipermalukanlah, Anies Baswedan dijegallah gitu ya. Atau hal-hal lain yang kemudian seolah-olah menunjukkan bahwa ruang politik kita memang erat sekali dengan kepentingan yang tentu jauh dan berjarak dengan orang-orang yang punya nilai. Bukan kemudian pada akhirnya saya mengkultuskan bahwa Anies Baswedan adalah satu-satunya orang yang punya nilai, karena banyak juga di Indonesia yang kemudian punya karakteristik yang boleh jadi dia punya value, punya nilai, tapi belum terekspos oleh publik. Dan kita menganalisa ini sebagai bentuk atau bagian dari pendidikan politik, bahwa ruang politik kita setiap hari, setiap detik, setiap waktu adalah ruang di mana banyak tafsir berseliweran gitu ya, banyak argumentasi dilontarkan, bahkan banyak dinamika yang kemudian membuat kita semakin, kalau saya pribadi sih, semakin menarik diri pada ruang politik praktis gitu ya. Atau mungkin teman-teman justru malah tertarik untuk masuk lebih dalam dengan politik praktis itu sendiri. Berangkat dari apa yang coba saya analisa beberapa pekan ini menjelang penutupan pendaftaran pilkada, lewat hiruk-pikuk yang kemudian juga seringkali jadi bagian atau bumbu yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja pada situasi saat ini. Kita tentu ingat bahwa ada demo yang luar biasa, habis-habisan gitu ya, berdarah-darah, bahkan mungkin banyak juga yang sampai saat ini orang tuanya menangis karena anaknya mungkin juga masih jadi korban atau masih jadi tahanan yang harus melaporkan dirinya gitu ya. Tapi juga kemarin kita lihat bagaimana banyak artis-artis yang peduli terhadap demokrasi yang juga turun menyuarakan apa yang kemudian dia resahkan. Dan keputusan yang kemudian disetting supaya menguntungkan salah satu pihak atau salah satu keluarga pada akhirnya juga porak-poranda, karena masyarakat dan mahasiswa ikut turun aksi, ikut bekerja sama untuk menjaga konstitusi. Bahkan saya pribadi turun di Semarang, bahkan kena gas air mata juga gitu ya. Dan saya menyaksikan betul bagaimana teman-teman mahasiswa juga paham betul apa yang disuarakan. Jadi bukan hanya FOMO atau ikut-ikutan gitu ya, tapi mereka betul-betul tahu dan resah akan kondisi bangsa yang kemudian banyak orang bilang sedang darurat. Meskipun banyak orang juga yang tentu bagian kekuasaan, dia bilang Indonesia baik-baik aja kok. Indonesia baik-baik seperti apa yang kemudian hari ini kita lihat represivitas di mana-mana, pajak naik, kemudian pertalite akan tidak ada gitu ya. Kemudian banyak kondisi yang kemudian membuat kita, kalau saya kemarin diskusi dengan teman-teman mahasiswa itu, seolah-olah pesimis dengan kondisi bangsa hari ini. Tapi tentu kita tidak boleh pesimis untuk kemudian menghadirkan semangat bahwa Indonesia akan jadi negara atau bangsa yang kemudian tetap bertahan dengan nilai-nilai, bahkan kemudian Indonesia akan jauh lebih baik lagi ke depan. Nah, saya ingin stop dulu di situ. Saya ingin balik lagi pada analisa apakah memungkinkan Anies Baswedan langkah politiknya membuat partai politik atau kemudian pada akhirnya bergabung dengan partai politik. Melalui rilis dari catatannya Anies Baswedan gitu ya, yang dipublikasi di media sosialnya, ada beberapa belas menit yang kemudian dia berikan pernyataan bagaimana dan alasan apa yang kemudian mendorong dia pada akhirnya tidak maju di Jakarta maupun di Jawa Barat serta beberapa tawaran lainnya.
Yang ingin saya soroti pertama, pernyataan Anies Baswedan menegaskan bahwa partai politik juga hari ini seringkali tidak bisa mengedepankan orang-orang yang punya nilai gara-gara punya satu sandra atau satu kasus terhadap kondisi yang memungkinkan partai politik pada akhirnya nggak bisa merdeka untuk menentukan siapa yang layak dimajukan dan siapa yang layak untuk tidak dimajukan. Tentu ini bukan tanpa alasan. Ada konfirmasi yang dilontarkan oleh Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono yang kemudian menyampaikan dengan lugas bahwa ada upaya penjegalan yang kemudian membuat Ono dan Anies tidak bisa maju. Itu karena Mulyono and the gang gitu ya. Mulyono nama yang kemudian seringkali sekarang dipakai untuk menyebut Pak Presiden. Untuk teman-teman ketahui bahwa ranah untuk membuat partai politik adalah ranah yang konstitusional untuk menegakkan atau memperjuangkan nilai-nilai yang konteksnya adalah demokrasi. Sehingga kalau ada sosok sekelas Anies Baswedan yang hari ini melontarkan pernyataan pada ruang publik yang dimana perjuangannya bisa saja termanifestasi ketika membuat partai politik, menurut saya sebagai warga sipil gitu ya, yang kemudian juga concern dan ingin melihat demokrasi tumbuh besar, dewasa dan tidak kemudian puber demokrasi gitu ya. Tapi masyarakatnya juga melek terhadap demokrasi dan pendidikan politik harus segera didorong dengan maksimal gitu ya. Saya melihat sosok sekelas Anies Baswedan untuk maju dan kemudian mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan adalah sesuatu yang sangat memungkinkan sekali. Toh banyak di Indonesia yang kemudian tadinya juga tumbuh besar di partai politik karena tidak sejalan dengan nilai-nilai atau paling tidak dia sudah tahu bagaimana mendirikan dan bagaimana mengoperasionalkan sebuah partai politik. Pada akhirnya dia keluar membuat partai politik dan kemudian berhasil sebagai bagian dari alat perjuangan untuk menghadirkan atau memperjuangkan nilai-nilai dalam sebuah panggung demokrasi. Anies juga menyoroti bagaimana kondisi yang terjadi dengan hari ini Anies tidak maju gitu ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya pribadi bukan kemudian mengkultuskan Anies sebagai tokoh yang memiliki segalanya gitu ya. Ya kita juga perlu punya catatan terhadap Anies gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita mendorong nilai yang kemudian diperjuangkan. Jadi bukan kemudian sosok yang kita perjuangkan, tapi nilai yang kemudian diperjuangkan itu yang jauh lebih besar punya punya dampak yang saya rasa itu yang perlu kita perjuangkan gitu. Nah kembali ke Anies Baswedan menyampaikan bahwa memang dia sedih, kecewa, tidak bisa maju di pilkada, tapi kekecewaannya alasan utamanya bukan alasan personal, tapi dia lebih kepada banyak harapan warga masyarakat miskin kota yang kemudian tidak bisa dipenuhi. Nah, poin ini menjadi sangat krusial bagi kami atau bagi saya pribadi, yang kemudian saya melihat politik itu adalah bagian yang bisa merubah satu situasi ekosistem masyarakat yang kalau kemudian ada komitmen pimpinannya yang baik, pada akhirnya juga akan membuat ekosistem masyarakatnya juga akan menjadi baik. Nah, buruknya di kita itu hari ini politik seringkali menjadi alat yang hanya hanya dijadikan tujuan untuk mencapai kekuasaan, bukan kemudian nilai yang diperjuangkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Orang berduyun-duyun datang ke masyarakat, belusukan, bikin kegiatan yang seolah-olah persepsi kita adalah dia dekat dengan rakyat. Tapi pada akhirnya itu hanya sebagai gimmick politik yang kemudian hanya sebagai bagian pemanis untuk mereka bisa dipilih oleh masyarakat. After mereka terpilih, apakah kemudian mereka sama dengan karakteristik sebelum mereka dipilih? Tentu kita banyak lihat jauh dari itu semua. Nah ini catatan bagaimanapun ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa Indonesia yang kita harapkan jauh lebih baik lagi, maka saya rasa sedari sekarang kita sebagai masyarakat sipil yang punya hak suara untuk menentukan siapa yang layak dipilih dan tidak, maka
kepedulian kita untuk melihat siapa yang maju dan mencari tahu siapa yang maju itu jauh lebih penting dari sekedar berapa uang yang kemudian dia berikan pada saya. Saya banyak mendampingi atau banyak ketemu sama kandidat-kandidat partai politik, kandidat-kandidat kepala daerah gitu ya, yang saya rasa ini orientasinya kayaknya keliru deh gitu ya. Orientasinya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi orientasinya hanya untuk mencapai kekuasaan supaya dia punya pengaruh, dia bisa punya power untuk membuat bisnisnya lebih besar dan sebagainya. Saya kadang-kadang miris dengan politisi-politisi semacam ini gitu ya. Bukan kadang-kadang, seringkali miris ketika melihat politisi yang gak punya kapasitas, gak punya narasi untuk memperjuangkan masyarakat, seolah-olah kemudian dia punya misi untuk memperjuangkan masyarakat. Tujuannya ya nggak itu sebetulnya gitu. Nah, kembali lagi pada rilis resmi yang disampaikan oleh Anies Baswedan, tentu kita berharap dan melihat ke depan bagaimana episode yang akan dilalui oleh Anies Baswedan, apakah betul untuk membuat partai politik atau justru bergabung dengan partai politik atau berkiprah pada ranah panggung politik yang lain yang tentu punya dampak terhadap elektoral. Karena sayang sekali investasi yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan bersama teman-teman di belakang layarnya itu kalau kemudian tidak lantas bisa merubah kondisi yang dicita-citakan. Jadi saya sih masih akan memantau lebih jauh apakah kemudian Anies Baswedan betulan ingin membuat partai politik atau pada akhirnya juga hilang ketokohannya karena kehilangan juga panggung politiknya sebab tidak jadi kepala daerah. Dan untuk orang-orang yang hari ini berkompetisi, terlepas bahwa kalian punya kepentingan partai politik atau kepentingan golongan kalian gitu ya, yang seringkali dinarasikan ke publik itu seolah-olah ini kepentingan buat rakyat dan sebagainya. Ya, cobalah sadar dan balik lagi pada diri masing-masing kalian ketika maju, apakah betul ada niat untuk membangun masyarakat Indonesia jauh lebih baik lagi atau hanya untuk merampok kekayaan-kekayaan yang Indonesia miliki. Jangan gunakan kecerdasan dan kemahiran strategi kalian untuk membuat sengsara masyarakat. Ingat, ada pengadilan akhirat yang jauh lebih adil dari seadil-adilnya pengadilan di dunia. Mungkin teman-teman yang sekarang maju, ketika saya jadi nanti akan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya, yang pada akhirnya membuat sengsara masyarakat. Sadarlah bahwa amanah menjadi seorang pemimpin itu sangat berat sekali. Jadi jangan pernah sia-siakan amanah rakyat yang kemudian memilih teman-teman semua, dan luruskan niat kembali dan sadarlah bahwa teman-teman sedang menjadi harapan masyarakat di daerah masing-masing, sedang menjadi tumpuan bagaimana rakyat yang gak bisa makan supaya bisa lebih sejahtera kehidupannya, menjadi tumpuan bahwa banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan supaya teman-teman memikirkan bagaimana lapangan pekerjaan itu hadir sebagai bagian solusi yang teman-teman tawarkan untuk mereka. Jadi sadarlah bahwa pemimpin itu adalah jalan yang berat kepemimpinan itu. Jadi jangan pernah sia-siakan. Mungkin itu dulu teman-teman semua. Ini catatan yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman terkait dengan bagaimana kondisi politik telah menyadarkan saya pribadi bahwa apapun yang hari ini kita nikmati itu adalah hasil dari keputusan politik, kebijakan-kebijakan tentang harga, kebijakan tentang satu kondisi ekonomi masyarakat, satu kondisi pendidikan di masyarakat, itu adalah hasil dari keputusan politik. Maka tugas kita adalah terus bersuara untuk mencerdaskan sesama, untuk terus meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Dan mungkin ini salah satu jalan yang sedang saya tempuh. Jadi teruslah bersuara meskipun suara teman-teman sekarang mungkin terancam karena kekuasaan seringkali tidak mau digoyang. Terima kasih banyak teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ketika video ini bermanfaat. Jangan lupa di share juga teman-teman semua.